Kids. Selamat pagi sahabat Impact Kids yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali di acara Impact Kids di pagi hari ini kami boleh menyapa sahabat-sahabat Impact Kids. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur di pagi hari ini di mana pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur dan kami boleh berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan pengertian serta hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga tertabur dengan baik di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat Impact Kids, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah kami oleh karena nama-Mu. Kita baca sekali lagi. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Nah, adik-adik, sahabat Impact Kids yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Kak Muli mau tanya nih, siapa yang tadi pagi berdoa? Wow, semua berdoa ya. Pasti di dalam doanya ada permohonan kepada Tuhan. Baik itu untuk diri sendiri, baik untuk papa mama, bahkan untuk teman-teman. Mendoakan di dalam doa. Pasti di dalam doa untuk diri sendiri, pasti memohon permohonan atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya hari ini, saya mau sekolah. Tuhan, berikan saya kepintaran, berikan saya kecerdasan supaya saya bisa mengikuti sekolah atau pelajaran hari ini. Terus kita berdoa juga, mungkin berdoa buat mama papa. Tuhan Yesus, tolong papa mama saya juga supaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu adalah seruan doa kita kepada siapa? Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini juga di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa di situ dikatakan bahwa tolonglah kami ya Allah. Siapa yang menolong kita? Yaitu Allah penyelamat kehidupan kita. Allah yang menolong kehidupan kita. Jadi kepada siapa kita memohon pertolongan? Kepada Tuhan di dalam doa. Kita juga harus meminta kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari segala mara bahaya. Kita meminta kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari segala godaan yang tidak baik. Apalagi sekarang bangsa kita lagi dilanda musibah virus corona. Pasti kita sangat ketakutan, kekhawatiran. Kepada siapa kita harus berseru di saat kita ketakutan, di saat kita khawatir, di saat kita tidak mampu? Hanya kepada Tuhan, Sang Penyelamat dan Penolong kehidupan kita. Dan di saat kita juga mengalami yang namanya kekecewaan, atau kita mengalami yang namanya ketidakmampuan, kepada siapa kita memohon? Kekuatan kepada Tuhan, kepada Tuhan kita. Di situ dikatakan juga, dan ampunilah dosa kami. Di dalam doa kita juga kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan.
kita harus meminta pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Baik itu yang tidak kita sengaja maupun yang kita sengajai. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kepada siapa kita harus berseru di dalam doa? Yaitu kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita, penyelamat, dan juga yang melepaskan kita dari segala mara bahaya, dan juga yang mengampuni dosa kita. Karena nama Tuhan adalah nama di atas segala nama yang sangat mulia. Jadi di saat kita berdoa, kepada siapa kita harus berdoa? Dan kita menyebut nama siapa di dalam doa kita? Yaitu nama Tuhan kita yang penuh kemuliaan itu. Jadi adik-adik, firman Tuhan di dalam Amsal pada pagi hari ini mengingatkan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita diingatkan, diajarkan bahwa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan di saat kita mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Bahkan di saat kita mengalami masalah-masalah, mara bahaya dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini, yang tadi Kak Muli bilang, virus corona yang ada di Indonesia kita. Sudah 1 tahun lebih, kita harus berdiam diri di rumah, aktivitas terbatas. Kita nggak bisa sekolah seperti yang dulu, harus tatap muka, sekarang harus online semuanya. Di saat kita mengalami yang namanya sudah tidak ada kemampuan dalam kehidupan kita, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa menjalani kehidupan di dunia ini, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Adik-adik, untuk itu kita harus tetap meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Dan terus berharap kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Karena nama Tuhanlah yang dimuliakan. Nama Tuhan yang selalu kita tinggikan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak memuji, berdoa, menyembah Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita terus berseru di dalam doa kepada Tuhan di saat kita mengalami yang namanya bahaya, karena Allah kita penyelamat kita dari segala mara bahaya yang kita hadapi, dari musuh-musuh kita. Allah yang menjadi penyelamat kita dan yang melepaskan kita serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Begitu saja adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh memberkati kami. Engkau mengajarkan kami bahwa kami harus terus berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Allah penyelamat kami, Allah yang melepaskan kami dari segala mara bahaya, Allah yang yang mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebesaran-Mu, atas kebesaran nama-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Demikian saja adik-adik, sampai jumpa kembali di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.